Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam pelajaran SKI. Kita akan belajar SKI, yaitu tentang perjuangan Rasulullah dalam menjaga perdamaian dengan kaum kafir Quraisy. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu mengidentifikasi upaya yang dilakukan Rasulullah dalam menjaga perdamaian dengan kaum Quraisy. Sebelum ke materi, lihatlah anak-anakku gambar apakah itu. Kemudian kemarin kita sudah bahas tentang Fathu Mekah. Coba anak-anakku, apa itu Fathu Mekah? Betul. Bagaimana peristiwa Fathu Mekah terjadi? Iya, itulah peristiwa Fathu Mekah ya. Sekarang kita akan bahas apa upaya yang dilakukan Rasulullah dalam menjaga perdamaian dengan kaum kafir Quraisy. Apa sajakah upaya Rasulullah SAW dalam menjaga perdamaian kaum kafir Quraisy? Upaya Rasulullah dalam menjaga perdamaian dengan kaum kafir Quraisy diantaranya yang pertama, menerima dengan lapang dada kaum kafir Quraisy untuk masuk agama Islam. Di antara kaum kafir Quraisy yang masuk agama Islam adalah yang pertama Abbas. Abbas ini adalah paman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Ibnu Haris, adalah sepupu Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga Abdullah bin Umayyah adalah sepupu Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat adalah Abu Sufyan. Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh Rasulullah adalah yang kedua, menghindari pertumpahan darah atau perlawanan. Ketika Rasulullah tiba di Marra, kaum kafir Quraisy ini tidak menyadari kedatangan Rasulullah SAW bersama pasukan. Rasulullah mengutus Abbas untuk bernegosiasi atau berunding dengan kaum kafir Quraisy agar kedatangan Rasulullah bersama pasukan tidak menimbulkan peperangan. Dalam kondisi berkecamuk, Rasulullah bersabda, hindari pertempuran kecuali dalam keadaan terpaksa. Jangan ada pertumpahan darah. Itulah cara Rasulullah dalam menghindari pertumpahan darah. Kemudian upaya Rasulullah dalam menjaga perdamaian yang ketiga, memberi perlindungan terhadap kafir Quraisy. Setelah Abu Sufyan masuk Islam, Abu Sufyan ini bersama Rasulullah SAW dan pasukan kembali ke Mekah. Untuk apa? Untuk Fathu Mekah, karena kita tahu bahwasanya kaum kafir Quraisy sudah melanggar terhadap isi perjanjian Hudaybiyah, Kemudian Rasulullah dengan menundukkan kepala dan memberikan pengumuman, yaitu diantaranya yang pertama, 1. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Yang kedua, siapa yang menutup pintu rumah aman. Dan yang ketiga, siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Itulah 3 maklumat atau pengumuman yang diumumkan oleh Rasulullah SAW ketika Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah dari kekafiran, dari kaum kafir Quraisy. Begitulah cara Rasulullah memberikan perlindungan bagi kaum Quraisy. Kemudian upaya Rasul dalam menjaga perdamaian yang keempat, memberikan ampunan atau amnesti kepada kafir Quraisy. Setelah masuk ke Masjidil Haram, Rasulullah SAW melakukan tawaf. Apa itu tawaf, anak-anakku? Tawaf ini adalah mengelilingi Ka'bah
Ini tawaf ini merupakan salah satu rukun haji ya. Ke dalam haji tawaf dilaksanakan 7 kali ya, mengelilingi Ka'bah. Ini Rasulullah melakukan tawaf sambil menunggangi kuda dan menghancurkan 360 patung berhala. Nah, yang 360 patung berhala ini diantaranya ada Lata, Uzza, Manat ya. Nah, yang ditaruh, yang disimpan di sekeliling Ka'bah dengan menggunakan berhala itu yang disimpan di sekeliling Ka'bah ya. Nah, Rasulullah menghancurkan patung atau berhala tersebut dengan menggunakan kapak seraya mengucapkan Allahu Takbir ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah menghancurkan 360 patung berhala, Rasulullah masuk ke Ka'bah dan beliau mendirikan sholat ya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Aku sampaikan kepada kalian sebagaimana perkataan Yusuf kepada saudaranya. Pada hari ini tidak ada cercaan kepada kalian. Allah mengampuni kalian. Dialah Allah yang Maha Penyayang. Pergilah, kalian telah terbebas." Nah, itulah Rasulullah memberi ampunan dan kebebasan kepada kaum Quraisy ya. Kemudian yang kelima, upaya Rasulullah dalam menjaga perdamaian dengan kaum kafir Quraisy, memberikan kebebasan kepada kaum Quraisy untuk kembali kepada keluarganya ya. Jadi diberikan kebebasan untuk kembali ke keluarganya dan diberi kebebasan juga ya untuk memeluk agama ya. Artinya mereka diberi kebebasan apakah mereka mau mengikuti ajaran Islam atau tetap masih dalam kekafiran. Itulah Rasulullah SAW. Mereka tidak dipenjara, tapi mereka dikembalikan kepada keluarganya dan mereka diberi kebebasan untuk memeluk agamanya. Itulah anak-anakku sekalian, upaya Rasulullah SAW dalam menjaga perdamaian dengan kaum kafir Quraisy. Jadi kesimpulannya, upaya Rasulullah dalam menjaga kaum kafir Quraisy adalah yang pertama, menerima dengan lapang dada kaum kafir Quraisy masuk agama Islam. Yang kedua, menghindari pertumpahan darah atau perlawanan. Yang ketiga, memberi perlindungan terhadap kafir Quraisy. Yang keempat, memberi ampunan atau amnesti kepada kafir Quraisy. Yang kelima, memberi kebebasan kepada kaum kafir Quraisy untuk kembali kepada keluarganya dan diberi kebebasan untuk memeluk agama. Nah, itulah kesimpulan materi upaya Rasulullah SAW dalam menjaga perdamaian dengan kaum kafir Quraisy. Nah, setelah kalian menyimak materi ini, nah sekarang ada tugas dari Bapak untuk kalian, yaitu silahkan jelaskan kembali oleh anak-anakku sekalian upaya Rasulullah SAW dalam menjaga perdamaian dengan kaum kafir Quraisy. Nah, tugasnya kirim ya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.